Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa masuk lagi belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Ya. Nah, seperti biasa, kita sebelum belajar, kita akan dipimpin doa dulu. Untuk saat ini saya minta Anak Faiz. Silakan Faiz untuk memimpin berdoa. Teman-teman, kita belajar berdoa dimulai dari surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah memimpin doa. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Habib. Muhammad Habib. Siapa lagi? Firzi. Oh iya. Keterangannya apa? Sakit. Semoga teman kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pelajaran kita pada saat ini adalah batasan-batasan toleransi. Ada yang tahu tidak batasan-batasan toleransi itu seperti apa? Nah, siapa yang tahu? Vicky dulu. Vicky. Tidak boleh ikut ibadah sama mereka. Tidak boleh ikut ibadah sama mereka. Ada lagi? Siapa lagi? Saya dulu. Tidak boleh nikah beda agama. Tidak boleh nikah beda agama. Ya, jangan sampai kamu yang pindah agama ya baru nikah dengan orang. Berikutnya ada lagi kah? Sudah 2 ini. Siapa lagi? Ya, Tika sekarang, Tika. Boleh bersih-bersih jalan desa bersama-sama. Bersih-bersih jalan desa bersama-sama. Kalau ini, sebelum kita belajar ini, saya akan menyampaikan profil pelajar Pancasila yang akan kita capai saat ini. Ada 3. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Setelah pembelajaran ini, paling tidak kalian menyadari bahwa toleransi itu perintah agama. Yang kedua, berkebinekaan global. Supaya kita paham bahwa Indonesia ini tidak satu agama. Kita harus bertoleransi. Yang ketiga, tentunya berpikir dan bernalar kritis. Jadi itu terkait profil pelajar Pancasila yang akan kita capai dalam pelajaran ini. Jadi Pak Guru sebelum membagi kelompok, Pak Guru akan menjelaskan sekilas tentang batasan toleransi. Yang pertama, bentuk-bentuk kegiatan masyarakat. Yang pertama, ibadah. Masing-masing punya ibadah, mau Hindu, Buddha, Kristen punya ibadah. Yang kedua, punya keyakinan. Masing-masing juga punya keyakinan. Nah, ada yang Islam yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhannya, dan yang lain-lain juga punya keyakinan. Paham? Ya. Yang ketiga, ada namanya transaksi. Transaksi ini misalnya jual beli. Kalau jual beli itu apakah harus sama muslim atau tidak? Tidak harus sama muslim. Yang ketiga itu hubungan kemanusiaan. Misalnya ada orang sakit, apakah perlu kita tanya agamanya apa dulu baru kita jenguk? Kan tidak perlu. Nah, yang keempat, seperti contohnya Tika tadi itu, bersih-bersih desa bersama-sama, itu kegiatan gotong royong atau kegiatan sosial. Jadi kalau kegiatan sosial boleh bersama-sama. Yang tidak boleh itu hanya 2, ibadah dan keyakinan. Nah, kalau di sini seperti yang disampaikan pertemuan lalu, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita akan membaca sholawat bersama-sama. Sholawat Thahirul Qalbi. Thahirul Qalbi. عليه الله
Nah, sekarang ini kita akan membuat slogan toleransi seperti kelompok yang sudah duduk ini. Nanti masing-masing akan membentuk siapa yang menulisnya, siapa yang mendekornya. Harus bagus ini. Ini poster harus jadi bagus ini. Nanti juga siapa yang presentasi. Paham tidak? Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik. Ini kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1. Silakan nanti ini kelompok 2. Silakan ditulis. Siapkan pulpen. Nah, siapkan pulpen. Ditulis. Siapa yang menulis di sini? Tentunya yang bagus tulisannya. Siapa yang dekor? Dila. Dila yang dekor. Berarti siapa yang tulis? Dulu. Ya. Siapa yang presentasi nanti? Lena. Lena. Nah, ini berarti ketuanya nanti nih. Silakan dikerja ya. Silakan dikerja. Pak Guru kasih waktu. Ya, tidak lama-lama lah. Pak Guru kasih waktu. Boleh mungkin sambil lihat-lihat juga di buku materinya supaya lebih meyakinkan tentang batasan-batasan toleransi ya. Ya. Nanti siapa yang dekor? Andi? Jul? Ya, dekor saja. Boleh bagi dua, ada dekor sebelah sini, dekor. Pokoknya harus cantik ya. Boleh dibaca-baca nanti dari materinya kalian bisa mendapatkan inspirasi menulis slogannya. Sambil yang mau mendekor dipikir-pikir dekornya seperti apa. Apakah pakai bunga-bunga? Siapa yang dekor di sini? Yang penting slogannya sudah kalian sepakati untuk ditulis. Bagaimana kelompok 1? Mau bingkai pakai pohon pisang? Boleh. Ya, bagaimana? Sudah ada yang selesai? Masih belum? Tidak apa-apa. Silakan di dekor-dekor ya, seindah mungkin. Kalimatnya juga sekeren-keren mungkin yang menurut kalian. Bagaimana kelompok 1? Sudah berapa persen? Oh, 50%. Silakan dilanjutkan. Pokoknya yang kamu anggap paling indah ya. Bagaimana kelompok 2? Silakan. Dekor. Takut gagal lagi. Jangan bilang takut gagal. Zul, tidak boleh lihat-lihat slogan orang. Setelah kalian sudah melewati langkah-langkah penulisan slogan, mencari slogan, kemudian menulisnya, kemudian kalian dekor, dihias-hias. Sekarang ini kita akan mendengarkan masing-masing kelompok untuk membacakan slogan yang sudah ditulis. Kemudian jelaskan slogan itu ya, biar beberapa kalimat saja penjelasannya. Kita mulai dari kelompok 2 ya. Kelompok 2. Silakan kelompok 2, ada satu yang pegang, ada satu yang membaca. Nah, boleh lihat. Cara ibadah kita berbeda, tapi cara main game kita sama. Maksudnya apa itu? Maksudnya ada yang pergi ibadah hari Jumat dan ada yang pergi ibadah hari Minggu. Saat kita main game cara kita sama, dan saat kita main bola cara kita pun sama. Iya, tepuk tangan dulu. Ya. Silakan kelompok 3. Keyakinan boleh berbeda, persatuan tetap
terjaga. Maksudnya agama kita sekalipun berbeda-beda, persatuan ini harus kita jaga bersama-sama. Iya, terima kasih banyak. Silakan tepuk tangan dulu. Baik. Silakan kelompok 1 untuk maju. Spiritual kita terpisah, namun sosial kita selangkah. Maksudnya cara ibadah kita berbeda, tapi kita bisa bergotong royong sama-sama. Dan kita bisa minum kopi bersama-sama. Wah, bisa minum kopi sama-sama. Ya baik, terima kasih banyak untuk kelompok 1. Nah, silakan. Setelah saya melihat presentasinya dari tadi, saya cukup bangga dengan slogan-slogan yang kalian tuliskan. Sekalipun dekorasinya masih belum tuntas semua, tapi paling tidak sudah kelihatan indah. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, bahwa toleransi itu jangan juga kebablasan ya. Kalau orang bertoleransi, tidak harus kita ikut ibadah dengan teman-teman kita yang beragama Kristen atau beragama Katolik, Fahri ya. Nah, kemudian toleransi juga bukan berarti kita tidak boleh bersama-sama dan mereka. Misalnya gotong royong boleh sama-sama. Misalnya kita ada orang sakit, kita jenguk sama-sama. Tidak perlu tanya agama-agamanya ya. Ya, itu yang perlu kita pahami tentang batasan-batasan toleransi. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian tentang pembelajaran kita ini? Bagaimana? Silakan berapa orang masing-masing kelompok ya. Nah, tanggapan kalian tentang pembelajaran kita. Pak Guru suruh membuat slogan, suruh dekor. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian? Dari kelompok ini dulu. Ya. Saya senang disuruh membuat slogan dan dekor semua semau kami. Apa tadi? Membuat slogan dan dekor semau. Bukan semua ya? Semau. Nah, dari kelompok ini dulu. Ya, silakan. Suka disuruh menggambar sesuai keinginan kami. Begitu ya? Ya, baik. Dari kelompok 3, silakan kelompok 3. Suka disuruh berkreasi sendiri ya. Jadi sengaja juga Pak Guru tidak menekankan gambarnya harus seperti apa, ini dan itu. Satu sisi juga Pak Guru tidak bisa menggambar. Jadi saya suka kalau kalian bisa mendekor dengan khas kalian masing-masing ya. Ya, pembelajaran kita saya anggap sudah selesai. Saya berterima kasih kalian sudah memperhatikan dan mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita saat ini, kita tentunya akan menutup dengan doa lagi. Siapa yang memimpin doa tadi? Faiz. Nah, jadi sekarang Faiz memimpin kita untuk menutup pembelajaran lagi. Silakan Faiz. Teman-teman, kita mengakhiri pembelajaran, mari berdoa dimulai dari surat Al-Fatihah bersama-sama. Ya, terima kasih sudah kita belajar dengan baik. Terima kasih juga perhatiannya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya. Tentunya Pak Guru mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.